Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Banjar. Nama anggota kelompok saya Kirani, saya Faizulan, Alfariza, Rado, dan Fatir. Perang Banjar atau Perang Banjar Barito adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda di Kerajaan Banjar yang berlangsung hampir setengah abad 1859 sampai 1906, sehingga menjadikannya perang terlama di Nusantara. Jika dilihat dari coraknya, perlawanan dapat dibedakan antara perlawanan ofensif yang berlangsung dalam waktu relatif pendek 1859 sampai 1863 dan perlawanan defensif yang mengisi seluruh perjuangan selanjutnya 1863 sampai 1906. Latar belakang Perang Banjar adalah ketidakikutadilan Belanda dalam proses pemilihan pewaris tata itu menjadi suasana keruh. Belanda mendukung Pangeran Tamjidillah II untuk menjadi raja kerajaan Banjar berikutnya, sedangkan Pangeran Anom didukung untuk menjadi seorang mangkubumi atau perdana menteri. Penyebab terjadinya Perang Banjar: pertama, karena adanya penyempitan daerah kekuasaan kerajaan Banjar. Hal inilah yang merupakan akibat dari adanya perjanjian dengan Belanda di tahun 1817, berisikan bahwa Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian wilayah Banjar kepada Belanda. Kedua, kesengsaraan rakyat Banjar karena dibebani oleh pajak yang tinggi dan kerja wajib. Di sisi lain, daerah kekuasaan pun mulai menyempit dan membawa dampak negatif pada kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Ketiga, adanya campur tangan atau intervensi Belanda. Dalam hal ini, Belanda ikut campur dalam pengangkatan pejabat-pejabat penting di kerajaan. Kemudian pada 1852, putra mahkota Abdurrahman meninggal secara mendadak. Sultan Adam pun akhirnya merekomendasikan ketiga putranya sebagai calon kandidat pengganti, yaitu Pangeran Tamjidillah, Pangeran Hidayatullah, dan Prabu Anom. Pada kompetensi sengit tersebut, terpilihlah Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan muda. Tak berselang lama, Sultan Adam meninggal. Pangeran Tamjidillah pun langsung naik menjadi mangkubumi. Ternyata hal ini bukan ide yang bagus bagi rakyat. Diangkatnya Tamjidillah justru menimbulkan kecaman dari rakyat karena perangannya yang kurang baik. Pangeran diduga suka bermabuk-mabukan dan dinilai tidak bisa mengurus kerajaan dengan sebagaimana mestinya. Konflik semakin menajam karena Pangeran Tamjidillah terus-menerus disisihkan dalam urusan kerajaan. Hal ini pun membuat ia akhirnya murka. Akibat adanya gesekan di kerajaan inilah peperangan antara rakyat Banjar dan pemerintah Belanda dimulai, yaitu pada 1859. Kronologi perang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Dari terjadi perlawanan di berbagai daerah, pada 28 April 1859, pos-pos Belanda di Matapura dan Pengaruh diserang oleh pasukan Antasari. Beberapa bulan setelahnya, Pangeran Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Langlang, dan Kiai Demang Leman berhasil merebut benteng milik Belanda di Tabanio. Setelah itu, perang pun terjadi di daerah Banua Lima, Matapura, dan Tanah Laut. Pada September 1859, Kiai Leman Tumenggung Jalil dan Pangeran Muhammad Aminullah menuju Kandangan untuk mengadakan perundingan dengan tokoh pejuang lain. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan tentang penolakan perundingan pasukan dengan Belanda. Setelah pertemuan tersebut, perlawanan terus-menerus dilakukan dan bahkan semakin luas. Pada Maret 1860, Belanda tiba-tiba mengirim surat kepada Pangeran Hidayatullah yang berisikan pernyataan untuk Pangeran menyerahkan diri, namun hal tersebut sudah jelas ditolak oleh Pangeran, mengingat semua perjuangan pasukan yang telah dikerahkan. Pada peperangan selanjutnya, perlu diakui bahwa mereka kekurangan senjata. Hal inilah yang kemudian membuat Pangeran Hidayatullah mundur. Pada akhirnya Belanda melakukan penangkapan pada Pangeran Hidayatullah. Tokoh dalam Perang Banjar: Pangeran Antasari,
Tumenggung Tumenggung Antaluden, Tumenggung Singapati, Pambakal Sulil, Raden Mas Warganata, Kolonel Andresen. Akhir perang pada Februari 1862, Belanda akhirnya berhasil menangkap Pangeran Hidayatullah. Beliau dibawa dan diasingkan di Cianjur, Jawa Barat. Berita ini pun lantas membuat Pangeran Antasari marah dan melakukan gencatan pada Belanda melalui serangan-serangan ke benteng. Benteng ditundukkan. Pada penyerangan ini, Pangeran Antasari sempat menang dan memenangkan gelar penembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin atau pimpin tertinggi agama. Namun itu tak berselang lama, Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862. Akhirnya perlawanan pun dilanjutkan pada teman seperjuangan dan putra beliau. Belanda perlahan akhirnya menyadari kekuatan rakyat bergantung pada pimpinan mereka.